Salve Fratres. Kita bicara satu hal yang menarik. Menurut saya inspirasi ini datang ketika beberapa hari lalu saya berada di Mataloko dan diundang untuk masuk ke pesta sambut baru. Tenda-tenda bertebaran dan manusia keluar masuk dengan pesta yang meriah. Nah, refleksi saya adalah sambut baru adalah momen istimewa dalam hidup anak-anak kita. Mereka pertama kalinya menerima tubuh dan darah Kristus. Tapi seperti yang saya saksikan sendiri di banyak tempat, terutama kayaknya yang di Flores ya, kita melihat wajah lain dari perayaan ini. Pesta besar dengan musik keras, tenda besar, makanan melimpah, dan tentu saja biaya yang tidak sedikit ya. Sementara itu ada juga keluarga sederhana yang hanya bisa merayakan dengan doa di rumah kecilnya. Ya, bukankah ini membuat hati kita bertanya, apakah ini wajah sejati persekutuan umat Kristus? Waktu saya sambut baru itu, kami semua anak-anak bawa ayam 1 ekor, kumpul sama-sama di rumah guru agama, masak bersama, makan bersama, goyang bersama, selesai. Nah, ada beberapa hal yang kita refleksikan. Yang pertama, sakramen adalah pusat, bukan pestanya. Saya menyaksikan bahwa justru pestanya yang jadi pusat dan sakramennya. Yang paling penting dalam sambut baru itu adalah Kristus yang datang dalam rupa roti dan anggur. Pesta boleh ada, ya, tapi jangan sampai mengalahkan makna sakramen, ya. Saya khawatir yang ini saja. Kalau pesta membuat yang miskin merasa kecil hati, ini kita tidak bisa abaikannya. Kita sudah melupakan pesan Yesus. Apapun yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Ya, kita semua disatukan oleh Kristus yang sama, bukan oleh kemewahan, ya, oleh gengsi dan oleh bayi nenek yang berbangga karena cucunya bisa didatangi tamu berjibun. Ya. Yang kedua, refleksi saya, uang dan usaha hanyalah sarana, bukan tujuan. Jadi ada juga yang berpikir boleh bikin pesta, ini bisa, pesta meriah ini bisa menggerakkan usaha seperti sewa tenda, musik, dekorasi, sound system, kan, dekorasi. Dan itu baik selama tidak menggeser makna utama. Tetapi gereja tidak boleh tunduk pada pasar, ya. Santo Yakobus menegur jemaat yang memuliakan yang kaya dan melupakan yang miskin. Dalam gereja semua sama di hadapan Tuhan. Uang tidak menentukan nilai seseorang di meja perjamuan Kristus. Bahayanya anak-anak yang masih pikirannya masih polos itu bisa tertanam dalam karakternya bahwa sambut baru itu harus meriah. Kalau orang tuanya tidak sanggup, akhirnya dia menderita sepanjang masa. Nah, yang menariknya saya mendengar bahwa di Keuskupan Larantuka itu ada semacam upaya, inovasi, usulan, rekomendasi untuk bikin pesta satu tenda satu hati, dan diakronimkan dengan SATE. Jadi inovasi pastoral SATE, satu tenda ini mau mengajak orang umat untuk merayakan sambut baru bersama di satu tempat, macam dulu kami masih kecil itu, di halaman gereja atau tempat yang disepakati bersama-sama. Semua keluarga mengumpulkan sumber daya dan merayakan bersama. Anak-anak diajak merasakan sukacita yang sama. Ya, bagi anak-anak itu kumpul dengan teman itu lebih bersukacita. Bagaimana? Coba bayangkan saat pesta sambut baru sendiri-sendiri, anak yang sama juga sibuk dengan tamunya. Dia tidak ketemu kawannya yang sehari-hari. Jadi anak-anak itu diajak untuk merasakan sukacita yang sama. Tidak ada yang lebih dan kurang. Semua saudara dalam Kristus. Yang mampu membantu yang kurang mampu. Yang kecil merasa disambut. Jadi saat itu kesempatan subsidiaritasnya. Orang tua yang kaya punya beribu-ribu hektar tanah bisa menyumbang untuk, dan karena pesta bersama, pestanya jadi besar. Inilah wajah komunio yang sejati. Nah, ini harus ada keberanian untuk berubah ya. Ada yang merasa keberatan, orang Flores terutama ya, saya tahu itu pasti. Ini mengubah budaya, mematikan tradisi pesta. Tetapi gereja selalu dipanggil untuk menyaring budaya agar sesuai dengan Injil. Imam yang memimpin bukan untuk menyenangkan semua orang, tapi untuk menggiring domba ke padang rumput yang benar. Nah, saya mendengar dan menyimak bahwa SATE sebagaimana yang direkomendasikan di Keuskupan Larantuka bukan mematikan budaya, tapi membersihkan budaya dari kemewahan yang justru memisahkan kita. Ya. Dan ada ada virtu kebajikan dengan adanya pesta satu tenda.
hidup sederhana dan berbagi berkat. Paus Fransiskus sudah mengingatkan kita bahwa gereja harus miskin untuk orang miskin, daripada uang habis dalam sehari untuk pesta pribadi. Bukankah lebih indah jika kita berbagi untuk membangun gereja, membantu pendidikan anak-anak, atau menolong keluarga yang kesulitan? Maksud saya, pesta satu tenda itu lebih akomodatif ya, daripada pesta masing-masing. Anak tidak pernah ketemu temannya yang sesama terima komunion itu. Jadi tadi mereka terima tubuh dan darah Kristus, hanya komunionnya hanya begitu-begitu saja, karena dia komunion dengan orang yang merupakan justru tamu dari keluarga, tamu bapak dan mamanya, om dan tantenya saja. Di satu tenda kita belajar berbagi, di satu tenda kita kembali kepada Kristus yang hadir di antara kita. Jadi saya secara pribadi mendukung rekomendasi sate satu tenda, karena ini bukan sekedar cara baru berpesta. Ini adalah cara kita belajar menjadi satu tubuh, berbagi sukacita, menghapus perbedaan, dan mengingatkan diri bahwa sambut baru adalah perayaan Kristus, bukan perayaan ego, ya kan? Mari kita sambut undangan sate ini dengan hati terbuka, agar setiap anak kaya atau miskin, atau tidak kaya maupun tidak miskin, dapat berkata, hari ini Kristus datang kepadaku dan kita semua bersuka cita sebagai satu keluarga. Menurut saya ini kesempatan juga untuk melawan privatisasi anak-anak sekarang, karena anak-anak lebih sibuk dengan digital dan sering sendirian. Nah, komunio saja tidak menyatukan mereka, karena mereka masing-masing harus duduk di tenda pestanya untuk menyambut tamu dari bapak dan mamanya, bukan tamu dia sendiri, karena temannya justru sibuk, apalagi temannya yang sambut justru ada sibuk terima tamu juga. So, pertimbangkan sate. Mari kita makan sate sama-sama di dalam satu tenda. Saya sendiri mengalami itu, dan di pedalaman timur masih seperti itu. Hanya saya lihat di Flores memang gaungnya besar. Sambut baru menurut saya pribadi, pengamatan saya beberapa kali keluar masuk tenda di Mataloko. Sorry yang dari Mataloko, saya mengkritik budaya, bukan mengkritik orang-orangnya. Oke, terserah kamu buat uang untuk apa, tapi saya sebagai seorang imam Katolik menyarankan uangnya dibuat pesta bersama. Anak-anak yang baru saja berkomunio itu tetap berkomunio sesudah makan tubuh Kristus dengan makan makanan pesta itu bersama-sama. Setuju? Gas!